Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bagaimana cara membaca skema, memahami arah tegangan dan lain-lainnya. Saya ambil contoh skema Acer. Coba skemanya dibuka. Saya sudah mengirimkan file untuk skema ini. Kode boardnya itu ZE6. Buka pada halaman 1, halaman awal, halaman pertama. Ini ada tulisan ZE block diagram. Nah, di halaman 1 ini, dari sini kita bisa mengarah ke bagian-bagian di dalam di dalam struktur mainboard laptop. Jadi mulai dari atas ini adalah prosesor. Di bagian bawahnya ini ada tulisan hijau P4567, ini maksudnya halaman. Jadi jika ingin mengetahui struktur untuk prosesor, maka perhatikan pada halaman 4, 5, 6, dan 7. Jadi seperti itu cara membaca skema. Begitu juga di bagian lain. Nah, ini di DR3 SODIMM ada di halaman 3. SODIMM ini memori ya. Ini. Kemudian ada LVDS untuk ke LCD. Kita mengetahui lebih detail tentang LVDS ini, baca pada halaman 14. Berikutnya ada CRT, ada halaman 14 juga. CRT yang ke monitor eksternal atau biasa kita gunakan untuk ke proyektor. Nah, di sini tampak bahwa untuk prosesor fungsinya itu adalah mengeluarkan tegangan, mengeluarkan signal untuk mendisplaykan LCD pada mainboard laptop, kemudian ke monitor luar atau proyektor yang terhubung dengan memori. Namun ini semua tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa berfungsi jika ada masalah di bagian lain dari mainboard ini. Nah, kita turun ke bawah, ada namanya trigger point. Kalau dulu yang namanya SB ini, short bridge. Trigger point ini yang biasa kita kenal dengan chipset. Nah, ini chipsetnya. Nah, ini chipsetnya ada pada halaman 8, 9 sampai halaman 13. Dia terhubung ke hampir semua bagian di dalam mainboard laptop. Nah, perhatikan hampir semua bagian di dalam mainboard laptop. Nah, di sini kita bisa mengetahui jika beberapa, misalnya kita mengalami kasus harddisk tidak kedetek. Nah, kita masuk ke halaman SATA harddisk ini. Artinya ini adalah bagian dari pengaturan harddisk menuju ke chipset. Kemudian begitu juga di bagian-bagian lain. Misalnya LAN tidak kedetek, card reader atau USB. Nah, ini atau audio tidak keluar. Nah, ini semua bagian yang dikendalikan oleh chipset. Nah, kenapa ketika kita menemukan kasus misalnya audio tidak keluar, audio ini ada IC-nya sendiri nih, tapi berhubungnya ke trigger point. Maksudnya begini, ketika kita menemukan kasus misalnya harddisk tidak kedetek dan
setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata di bagian harddisk ini, di bagian blok harddisk ini, semua kebutuhan tegangan itu sudah terpenuhi. Nah, ketika kebutuhan tegangan sudah terpenuhi, maka berarti yang dibutuhkan adalah signal data. Signal datanya dari mana? Dari chipset ini. Nah, dari chipset ini. Nah, jika itu terjadi berarti chipset ini mengalami masalah pada bagian harddisk. Nah, pada bagian signal data harddisk. Jadi jangan heran ketika Anda membawa servisan ke teknisi, kemudian laptop Anda masih hidup, masih nyala, cuman harddisk tidak kedetek dan divonis chipset. Nah, itu benar. Kenapa? Karena beginilah caranya, ceritanya di dalam mainboard itu. Dia satu bagian, artinya tidak bisa diperbaiki hanya di bagian SATA-nya saja. Di dalam chipset ini tidak bisa. Itu harus seluruh chipset ini harus diganti, atau biasa kita kenal juga di reball, atau hanya kakinya saja yang diganti. Ya, begitu juga bagian-bagian yang terhubung dengan chipset. Misalnya USB tidak kedetek, wireless tidak kedetek. Nah, itu semua bagian-bagian yang terhubung ke chipset itu jika mengalami masalah, otomatis chipsetnya lah yang divonis. Jadi ketika laptop kita hidup tapi mengalami masalah di bagian-bagian, di salah satu bagian saja, maka wajar jika chipset dijadikan kambing hitam, karena semuanya bermuara ke chipset itu. Oke, jadi jika menemukan masalah dan ingin mendeteksi masalahnya, buka dulu di halaman 1, kemudian ada halaman-halaman untuk membuka bagian-bagian lainnya. Nah, di bagian kanan ini, nah inilah yang blok charger yang kita bicarakan kemarin, blok powernya. Ini blok chargernya pada halaman 27, kemudian IC DC-DC-nya halaman 28, IC V-core-nya, IC V-core, dan ini satu bagian yang kemarin saya bilang power run sampai ini semua ini power run. Power run itu maksudnya ya harus ada untuk menghidupkan laptopnya. Sementara ini power always, ini power run ini harus ada untuk menampilkan display di LCD. Jadi jika salah satu dari power run ini hilang, biasanya kita sebut dengan no display, atau mesin jalan seakan-akan normal tapi tidak ada tampilan di LCD. Nah, ini berarti masalahnya ada di power runnya. Begitu juga ini, jika laptop Anda mati, nah yang harus diperiksa adalah bagian ini, blok charger dan blok IC DC-DC, karena blok charger dan blok IC DC-DC ini adalah tegangan yang ceritanya harus ada untuk menghidupkan laptop, hanya sekedar untuk menghidupkan saja. Sementara untuk pekerjaan lainnya dikendalikan lagi oleh blok power. Nah, ini. Oke, kita mulai ke blok charger halaman 27. Halamannya bisa langsung diklik di sini. Ini kelihatan ya tangan saya. Nah, ini halaman 27 ini. Kita klik 27. Aduh, mana nih? Kok beda nih? Tunggu. Oh, ini tidak sama nih karena ada blank page. Ini harus dicari manual nih. Kalau ada ada blank page di antaranya, ini biasanya halamannya tidak bisa mengikuti bagian yang sudah ditentukan seperti ini. Karena ini harusnya 1, ini 2, ini duanya jadi blank page, tapi di skema bloknya ini
tidak mengenal namanya blank page, jadi harus dicari manual. Block charger. Nah, block charger itu tadi halaman 27. Halaman 27 ternyata bukan block charger. Nah, ini 27. Kalau kita cari manual, kita lihat saja ciri-cirinya. Nah, ini ciri-cirinya apa block charger? Biasanya di satu blok itu ada pin baterai. Nah, ini ada pin baterai, kelihatan. Itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri block charger. Kemudian ada jacknya, atau kalau tidak mau pusing, kalau tidak mau bingung, itu langsung saja. Nah, di sini saya punya, gelap ya, waduh, gelap ya. Tunggu di pause dulu. Oke, kalau kita menemukan kasus seperti tadi, artinya halaman tidak sesuai dengan page-nya, langsung saja pada mainboard, karena pembacaan skema itu kita selalu berawal dari jack adaptor. Nah, ini jack adaptornya nih, tempat masuknya adaptor, ini tempat masuknya PSU, tempat colokan PSU ini. Nah, di jack ini ada kode di mainboardnya. Nah, ini kelihatan tadi. Nah, ini PJ1. Nah, ini kelihatan PJ1, artinya PJ1 ini adalah soket untuk adaptor ini. Nah, dari ini jadi patokan awal kita, titik awal jack adaptor ini jadi titik awal pencarian tegangan main power. Oke, kita lihat di, kemudian kita sudah tahu kodenya adalah PJ1. Terus di bagian Nah, di bagian searching pada file pembacaan PDF, ini kita tulis saja di sini PJ1. PJ1. Nah, misalnya kita tadi berada di halaman 1 nih. Kita tulis PJ1 di sini, terus kita klik ini. Nanti dia ngarahkan kita ke bagian PJ1-nya. Oh, harus diklik di sini lagi nih. PJ1. Vote only. Aduh, banyak juga syarat-syaratnya ini. Beda dengan yang saya punya. Ini saya update dulu ini. Oke, ini PJ1. Itu agak beda ini sourcingnya. Saya biasanya menggunakan Adobe atau versi terbaru dari Foxy Trader ini versi lama ini. Ini kita klik source-nya, terus di sini di bagian samping ini ada pilihan setelah di search. Nah, itu ada pilihan. Ada 3 pilihan, artinya searching ini menemukan 3 kalimat yang hampir sama dengan PJ1. Kita lihat pilihan pertama. Pilihan pertama itu perbesar di bagian mana? Nah, ini J1. P-nya di luar, berarti bukan ini yang kita cari. Kita arahkan ke pilihan berikutnya. Kita perbesar. Jadi kalau bingung di mana arahnya, kita perbesar saja. Nah, nanti diarahkan. Nah, ini yang kita cari. Nih, maksud saya ini. Nah, warnanya biru. Warna ininya biru nih, PJ1.
Untuk mengecilkan dan membesarkannya ada di bagian sudut sini. Mengecil dan membesarkan layarnya. Oke, kita sudah tahu bahwa ini adalah PJ1, artinya PJ1 adalah awal mula tegangan 19 volt itu mengalir. Berarti dia berada pada blok charger. Nah, inilah blok charger yang kita bicarakan, berisi satu IC. Ini berisi satu IC, kemudian memiliki dua MOSFET sebagai saklarnya. Ini ada MOSFET 2. Kemudian ini bisa dijadikan ciri-ciri bahwa ini adalah IC charger. Ciri-ciri yang paling utama untuk IC charger, karena ini harus dihafal ya, karena di mainboard seri baru ini sudah tidak ada lagi tanda-tanda baca seperti ini. Kalau dulu kita dimudahkan dengan ada tanda-tanda bacanya, ada PJ1. Sekarang ini sudah tidak ada PJ1-nya, sudah tidak ada tulisan-tulisan di board sebagian besar, terutama untuk seri-seri Asus. Nah, ini jadi ini harus dihafal. Nanti jadi yang harus dicatat itu ciri-ciri. Jadi nanti ketika menemukan mainboard yang tidak ada tanda-tanda bacanya, kita sudah tahu, oh ini nih. Yang paling utama adalah seri IC-nya 88731. Nah, ini seri IC untuk IC charger ISL. ISL 88731 ada di PU7. Nah, di sini kita cari IC-nya 88731. Oh, ini dia. Nah, ini. Nah, itu kodenya kelihatan kan? Nah, itu kodenya. Mana dia? 88731C. Inisial I ini berarti ISL. Nah, ini ISL. Artinya ini IC chargernya. Adanya di mana? Di ini PU7, ini PU7. Kita cari PU7 di dekat-dekat dari badan IC. Nah, ini ada PU7. Nah, ini kita perhatikan PU7. Nah, PU7 ini adalah untuk IC charger ISL 88731. Nah, itu harus dihafal bahwa ketika menemukan IC 88731 itu berarti IC charger. Nah, kita kembali lagi ke tahap awal tadi. Nah, di sini tegangan ini yang jack adaptor tadi, ini jack ADP mengalirkan tegangan 19 volt dari adaptor ataupun dari PSU melewati dua kapasitor. Ini kapasitor yang kita bahas kemarin. Perhatikan, kapasitornya memiliki kemampuan daya beban sampai 50 volt. Oke. Terus melewati PL3. Ini PL3 adalah induktor yang warnanya hitam. Nanti kita lihat di sini induktornya modelnya seperti apa. Nah, ini. Nah, dia. Bismillah. Nah, itu dia PL3. Nah, ini PL3 ini
Ini PL3, ini induktornya. Fungsi induktor ini sama dengan induktor-induktor lain seperti ini. Ini sama, cuman teknologinya yang beda. Artinya bukan teknologinya, lebih modern, lebih disimpelkan, tapi tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai jembatan. Nah, ini PL3. Oke, itu. Lanjut lagi. Nah, tegangan 19 volt ini mengalir hingga ke PQ33. Nah, ini ada PQ33. Ini PQ33. Nah, di sini 19 volt. Melewati ada PD9 dan PD10. Nah, dioda yang kemarin kita perhatikan, yang kita sudah pelajari bahwa dioda itu adalah konduktor, penghantar arus, penghantar tegangan. Jadi dia hanya melewatinya. Begitu juga ini sebagai isolator, penghambat. Jadi ketika 19 volt masuk ke sini, dia tidak langsung ke ground. Dan ini ingat ya, yang kode seperti ini adalah ground. Ini ground. Jadi kalau ada yang seperti ini berarti ground. Itu kode ground. Nah, 19 volt ini masuk sini juga, tapi karena ada dioda maka dia terhalang. Jadi cuma sampai sini. Nah, apa yang terjadi jika dioda ini rusak? Short. Maka terjadi short. Maksud saya, jika dioda ini rusak maka terjadi short. Kenapa? Karena 19 voltnya langsung masuk ke groundnya. Seperti itu. Begitu juga kapasitor-kapasitor yang dilewati ini jika mengalami rusak, mengalami masalah, mengalami kebocoran, itu otomatis masuk ke ground dan akan mengakibatkan short pada tegangan 19 volt. Nah, selain menuju ke PQ33 tegangan 19 volt tadi, dia juga masuk ke melewati PD8 ini, masuk ke IC. Nah, sebelum kita bahas ke IC, kita bahas dulu yang ke PQ33 ini.